Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami di sini ingin mempresentasikan materi urgensi pengesahan produk hukum RUU PKS untuk mengatasi kasus kekerasan seksual di Indonesia, yang telah kami diskusikan bersama. Saya, Muhammad Ilham Syaifa Ardo, yang akan menjadi moderator pada presentasi hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengenalkan anggota-anggota kami yang terdiri dari Aisyah Syafira Nur Said, Putra Adiatmoko, Kori Mutianinea, dan Muhammad Ilhan Syaifa Ardo. Materi-materi yang akan dijelaskan yang pertama ada pengertian kekerasan seksual, pengertian penghapusan kekerasan seksual, apa itu RUU PKS dan substansinya, urgensi pengesahan RUU PKS, dan yang terakhir, contoh kasus kekerasan seksual yang terjadi tahun 2018 hingga 2019. Ya, materi pertama tentang pengertian kekerasan seksual akan dibacakan oleh saya sendiri. Kekerasan seksual adalah perilaku fisik atau non-fisik yang tidak diinginkan, termasuk mengambil foto, mengintip, membuat gerakan seksual, meminta seseorang melakukan perilaku tersebut pada diri mereka sendiri, secara langsung mengekspos organ seksual atau menggunakan teknologi untuk mengekspos organ seksual, menyebarkan konten, kontak seksual, dan fisik. Materi kedua tentang pengertian penghapusan kekerasan seksual juga akan saya bacakan. Penghapusan kekerasan seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, menindak pelaku, dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan kekerasan seksual. Materi ketiga, apa itu RUU PKS beserta substansinya, akan dibahas oleh Aisyah Syafira. Yang ketiga, apa itu RUU PKS dan substansinya? Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan rancangan undang-undang yang berkenaan dengan penghapusan kekerasan seksual. RUU tersebut diajukan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2014. Rancangan undang-undang tersebut telah diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada Desember 2016. RUU PKS ini meliputi pencegahan, realisasi hak korban, dan rehabilitasi korban untuk mengatur prosesnya dalam prosedur hukum. RUU PKS masuk ke dalam undang-undang khusus atau lex specialis. Dalam pembahasan rancangan undang-undang RUU PKS, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan penting untuk membedakannya dengan KUHP dan UU lainnya mengatur kekerasan seksual. Catatan ini terkait dengan perilaku kriminal, hukuman, pemulihan, pemantauan, dan pencegahan. Dari segi tindak pidana, menurut pasal 11 ayat 2 Undang-Undang PKS disebutkan bahwa tindak kekerasan seksual meliputi A. Pelecehan seksual, eksploitasi seksual, kontrasepsi paksa, aborsi paksa, pemerkosaan, pernikahan paksa, prostitusi paksa, perbudakan seksual, dan atau penyiksaan seksual. Ketentuan tentang tindak pidana ini merupakan perpanjangan dari tindak pidana dalam KUHP, sedangkan dalam KUHP sebelumnya tidak secara jelas mengatur tentang tindak pidana tertentu. Selain itu, dari sisi pemidanaan, ancaman pidana terhadap pelaku sudah dioptimalkan, sehingga berbeda dengan ancaman pidana dalam KUHP. Keempat, urgensi pengesahan RUU PKS. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia. Menurut keterangan dari Komnas Perempuan yang dirilis pada kuartal pertama tahun 2020, menyebutkan bahwa terdapat ada 432.471 kasus kekerasan seksual pada tahun 2019. Jumlah ini meningkat 7,92% dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. Kedua, banyak anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 1.417 kasus kekerasan seksual, namun tahun 2019 mencapai 2.341 kasus, meningkat 65%, di mana incest paling banyak terjadi kekerasan, yaitu sejumlah 770 kasus, diikuti dengan pelecehan seksual 571 kasus. Urgensi dari pengesahan RUU PKS yang ketiga yaitu
Payung hukum diperlukan untuk memberikan rasa keadilan pada korban kekerasan seksual dan menindak tegas para pelaku. Pada KUHP, pendefinisian kekerasan hanya sebatas pemerkosaan serta pencabulan. Sedangkan di dalam RUU PKS ini, definisi mengenai kekerasan seksual lebih luas dan tentu akan mampu menjerat pelaku kekerasan seksual yang selama ini lolos dari hukum hanya karena tindakan mereka tidak terdapat pada KUHP dan tidak memenuhi unsur legalitas sebagai tindak pidana. Yang keempat, korban kekerasan seksual sangat butuh perlindungan hukum. Hal yang sering ditemui adalah lalainya perlindungan terhadap korban, keluarga korban, kemudian saksi, serta mereka kerap mendapatkan ancaman atau bahkan kekerasan untuk membungkam kesaksian mereka. Nah, RUU PKS ini nantinya hadir tidak hanya untuk melindungi korban kekerasan, tetapi juga memberikan perlindungan bagi keluarga korban, serta saksi yang akan memberikan kesaksiannya pada saat proses hukum berlangsung. Hal lain yang menjadi catatan mengapa RUU ini sangat penting, harus segera disahkan, yaitu materi mengenai kekerasan seksual akan masuk ke dalam kurikulum pendidikan yang mulai dari pendidikan dini hingga perguruan tinggi. Hal tersebut terdapat pada pasal 6 ayat 1. Selain itu, pada RUU PKS ini terdapat unsur rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual. Undang-undang PKS ini tidak hanya melindungi korban, tetapi juga memberikan layanan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual. Fungsi dan tujuan rehabilitasi sendiri adalah untuk mencegah terulangnya kekerasan seksual. Ya, yang kelima ada kasus kekerasan seksual yang terjadi dari tahun 2018 hingga 2019. Akan dijelaskan oleh Kori. Nah, ada salah satu contoh kasus yang terjadi pada tahun 2018, yaitu mengenai kasus pencabulan terhadap kakak beradik di Cibinong, Bogor. Nah, kasus ini itu telah terjadi pada tahun 2018 bahwa ada sepasang adik kakak berinisial Jono dan Jenny menjadi korban kekerasan seksual dari tetangganya sendiri. Nah, rumah pelakunya sendiri tidak jauh dari rumah kediaman sang korban. Nah, orang tua korban itu mulai mencurigai ada yang aneh terhadap anak-anaknya, yaitu saat mereka mengeluhkan sakit pada kemaluan bagian belakang. Nah, kemudian orang tua mengintegrasi anaknya bahwa ternyata anaknya tersebut telah mengalami kasus kekerasan seksual oleh tetangganya sendiri. Nah, kemudian pada bulan September di tahun 2018, tetangganya yang berinisial HI dilaporkan kepada pihak yang berwenang oleh orang tua kakak beradik ini. Nah, kemudian kasus pencabulan ini terus bergulir hingga pada 25 Mei 2019, hakim memutuskan untuk membebaskan pelaku karena tidak adanya saksi. Padahal pada kasus ini sendiri telah ada bukti bahwa hasil visum bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap kakak beradik ini, terdapat indikasi kekerasan seksual pada tubuh kakak beradik ini. Kemudian hal yang membuat sidang ini merasa janggal, kedua korban selama sidang ini berlangsung tidak ditemani oleh pihak manapun, tetapi pelaku justru didampingi oleh 2 orang pengacara. Kemudian keluarga dibantu oleh LBH Apik melaporkan kasus ini, menggugat kasus ini kepada Mahkamah Agung untuk mencari keadilan yang lebih. Nah, dari kasus ini kita bisa belajar bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual masih sangat kurang, dan juga perlindungan terhadap saksi masih sangat kurang, sehingga diperlukan penegak hukum serta undang-undang yang bisa melindungi korban serta para saksi dan bisa menindak tegas para pelaku. Terima kasih. Iya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.